Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, dinamika politik terus terjadi, peta koalisi pun tampaknya akan mengalami perubahan yang signifikan. Anies Baswedan dikabarkan menggandeng Caimin yang merupakan Ketua Umum PKB menjadi calon wakil presidennya dalam Pilpres 2024 mendatang. Apabila hal ini resmi diumumkan, maka peta koalisi pun akan mengalami perubahan. Nah, siapa partai politik yang akan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Pemirsa, inilah fact check PKB dukung Anies, siapa mundur? Nah, pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu peta koalisi awal ditambah dengan perolehan suara pemilu pada tahun 2019 yang lalu. Awalnya Anies Baswedan didukung oleh ketiga partai politik ini, ada Partai Nasdem, ada PKS, dan Partai Demokrat yang kemudian mendapatkan 163 kursi dengan persentase 25,03% di DPR. Kemudian Ganjar Pranowo didukung oleh dua partai, PD Perjuangan dan P3, dan mendapatkan kursi 147 kursi di parlemen dengan persentase 23,85%. Dan kemudian ada Prabowo Subianto yang saat ini sudah membentuk Koalisi Indonesia Maju, koalisi yang super gemuk, dengan anggotanya ada Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, dengan kemudian mendapatkan perolehan kursi 265 kursi dengan persentase 41,41%. Nah, pemirsa, kita akan melihat bagaimana kemudian peta koalisi mengikuti dinamika politik pada saat ini, di mana kemudian PKB dikabarkan akan mendukung Anies Baswedan. Nah, kita lihat kalau misalnya memang koalisi yang dibangun untuk mendukung Anies Baswedan ini semuanya solid mendukung Anies Baswedan, tidak ada yang keluar, maka perolehan suaranya mencapai 221 kursi dengan 34,72% dengan PKB, partai terbaru yang mendukung Anies Baswedan. Kemudian Ganjar Pranowo tidak mengalami perubahan, sedangkan kemudian Prabowo Subianto ketika kemudian ditinggalkan oleh PKB, perolehan suara Koalisi Indonesia Maju mencapai 207 kursi. Namun demikian, tampaknya peta koalisi ini tidak akan berlangsung dengan lama karena informasinya Partai Demokrat akan keluar dari koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Nah, kita akan melihat kemudian bagaimana sikap resmi dari Partai Demokrat ketika ada informasi yang belum difinalisasi begitu bahwa Caimin akan mendukung Anies Baswedan dan menjadi calon wakil presiden pendampingnya. Ini adalah pernyataan dari Sekjen Partai Demokrat yang merupakan sikap resmi dari Partai Demokrat. Nah, menurut Tuku Rifki Harsya yang merupakan Sekjen Partai Demokrat, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan merupakan sebuah pengkhianatan. Dari pernyataan ini Partai Demokrat jelas kecewa karena Anies lebih memilih Caimin dibandingkan dengan AHY. Nah, seperti kita ketahui ya, sudah sejak awal Partai Demokrat ini mengajukan AHY sebagai cawapres Anies dan sangat yakin Anies akan mengumumkan AHY sebagai cawapresnya. Dari pernyataan ini dapat kita perkirakan ya bahwa Partai Demokrat tampaknya akan keluar dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Nah, bagaimana kemudian dengan partai pendukung Anies Baswedan lainnya, yaitu dari PKS. Nah, ini menurut pernyataan dari salah satu anggota dari tim 8 sekaligus dari Kabid Polhukam PKS, mengatakan PKS tetap merujuk pada keputusan Musyawarah Majelis Syuro ke-8, di mana menyebutkan di situ dan memutuskan bahwa PKS mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena mekanisme partai sudah menentukan Anies Baswedan sebagai calon presiden, maka siapapun wakil Anies tentunya tidak berpengaruh terhadap sikap partai. PKS pun bisa diperkirakan akan tetap menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kita simak pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem kemarin malam, pemirsa. Menurut Surya Paloh, Partai Nasdem menghormati apapun keputusan dari Partai Demokrat apabila menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan. Partai Nasdem juga mengatakan duet Anies dan Caimin ini belum terformalkan dan menganggap bahwa Koalisi Perubahan dan Persatuan masih ada meskipun tidak bisa memastikan sampai kapan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Perubahan peta koalisi ini disebabkan oleh PKB yang keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Kita belum mendengar keterangan resmi dari PKB, informasinya nanti sore di Surabaya, tapi ini adalah sejumlah hal yang diduga menjadi penyebab keluarnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Yang pertama, PKB tidak mendapatkan kepastian tentang siapa cawapres Prabowo. Sejak PAN dan Golkar bergabung, Gerindra belum juga membahas tentang siapa yang akan menjadi cawapres Prabowo.
Padahal sesuai dengan Piagam Sentul yang disepakati pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu antara Gerindra dan PKB, penentuan Cawapres dan Cawapres ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra dan PKB. Selanjutnya, PKB yang terbaru tidak dilibatkan dalam perubahan nama koalisi. Gerindra secara tiba-tiba mengumumkan nama koalisi telah berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, perubahan nama ini tentu dianggap PKB bahwa KKIR telah bubar. Nah, apabila telah bubar, maka Piagam Sentul yang menjadi dasar dari koalisi ini pun dianggap diingkari. Nah, pemirsa, kita masih menunggu tentu saja pengumuman resmi dari masing-masing partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hingga sampai saat ini belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang resmi diumumkan. Namun bergabungnya PKB mendukung Anies tentu saja berpotensi merubah peta koalisi. Nah, bukan tidak mungkin perubahan ini juga akan membuat PDIP dan Gerindra menghitung ulang siapa yang akan diusung menjadi cawapres pendamping Ganjar maupun Prabowo.